Pernah nggak sih kalian kepikiran, jangan-jangan selama ini cara kita bikin teknologi pendidikan itu salah kaprah? Coba deh bayangin aplikasi-aplikasi yang sengaja dibikin buat anak prasekolah zaman now. Mereka ini kan bener-bener digital native ya, lahir-lahir udah pegang gadget. Pertanyaannya, aplikasi itu beneran efektif buat mereka? Atau malah meleset jauh dari sasaran? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas masalah ini. Para peneliti nemuin fakta yang cukup bikin kita mikir nih. Sering banget para developer bikin aplikasi buat anak-anak tuh murni cuma ngandelin memori masa kecil mereka sendiri. Masalahnya, ngandelin nostalgia yang jelas-jelas udah ketinggalan zaman dibandingin pakai data beneran, malah bikin aplikasi belajar modern jadi nggak mempan. Anak-anak zaman sekarang itu punya kebutuhan dan gaya interaksi yang beda banget sama kita zaman dulu loh. Makanya tujuan kita sekarang adalah ngebedah sebuah ulasan akademis yang super padat dan kita sulap jadi semacam cetak biru alias blueprint. Panduan praktis ini bakal bantu kita banget buat ngebangun aplikasi augmented reality atau AR yang bener-bener pas buat anak prasekolah. Kita bakal ubah tumpukan teori ini jadi panduan nyata yang bisa langsung kalian pakai. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kesenjangan desain AR. Terus, menggali penelitian, membangun fondasi, melibatkan sang anak, dan ditutup dengan keseimbangan imersi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kesenjangan desain AR anak prasekolah yang terlupakan. Disinilah letak celah kritisnya. Gini ya, teknologi AR itu emang udah ada di mana-mana, terutama buat anak SMA atau kuliahan. Tapi, penelitian yang benar-benar fokus ke anak usia 2-7 tahun justru minim banget. Padahal, di fase pro-operasional ini, perkembangan kognitif mereka lagi pesat-pesatnya. Sayang banget kan kalau kelompok usia emas ini malah kayak dianaktirikan di berbagai studi AR? Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas gimana para peneliti ini menggali data pakai metode Prisma Funnel. 1519. Bayangin, itu adalah jumlah artikel awal yang berhasil ditarik sama para peneliti dari database raksasa kayak Scopus dan Web of Science. Cakupannya sengaja dibikin seluas mungkin biar nggak ada satupun data penting yang kelewat. Tapi, tenang, dari ribuan studi tadi, mereka ngelakuin penyaringan yang super ketat dan agresif. Kalau papernya nggak pakai bahasa Inggris, usianya lebih dari 10 tahun, atau topiknya agak melenceng, langsung dicoret. Proses ini benar-benar dirancang buat ngekstrak data standar emas yang paling murni dan relevan. Dan coba tebak, dari proses penyaringan gila-gilaan tadi, sisa berapa? Cuma 16. Ya, beneran cuma 16 artikel empiris emas yang akhirnya lolos dan jadi fondasi dari 5 pilar cetak biru kita hari ini. Jadi, data yang kita pegang sekarang ini benar-benar solid dan udah tervalidasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, membangun fondasi. Fokusnya ada di desain informasi dan antarmuka. Untuk desain informasi ini, kita bisa pecah jadi 3 subtema utama. Pertama, konten fisik, kayak buku cerita atau kartu belajar. Kedua, konten virtualnya, yaitu elemen multimedia yang muncul di layar. Dan ketiga, ini yang sering diremehin tapi krusial banget, desain marker atau penanda fisik yang harus dipindai kamera buat memicu AR-nya. Kalau dengar kata marker, mungkin yang ada di kepala kita itu QR code hitam putih yang kaku dan kelihatannya teknologi banget kan? Nah, lupakan itu. Studi ini justru sangat merekomendasikan penggunaan marker bergambar 2 dimensi yang penuh warna. Marker kayak gini bakal nyatu sama bukunya dan kerasa alami buat anak-anak. Efeknya, waktu objek 3D-nya muncul, rasanya benar-benar kayak disihir. Ini dia satu tips desain yang lumayan bikin mikir, saking simple tapi briliannya. Peneliti nyaranin bikin marker ukuran 8x8 cm dengan pinggiran putih setengah sentimeter. Tapi yang paling penting, kasih semacam gagang atau pegangan fisik di markernya. Kenapa? Anak prasekolah itu tangannya mungil dan kadang mereka asal pegang, yang bikin jarinya nutupin gambar dan bikin kameranya gagal memindai. Pakai pegangan ini, jarak ideal 10-30 cm bakal terus terjaga dengan sempurna. Terus gimana dengan antarmukanya alias user interface-nya? Gini, anak-anak itu gampang banget frustrasi kalau disodorin layar yang ribet. Kuncinya adalah bikin sesimpel mungkin. Cukup sediain 3 elemen ini aja. Area layar yang luas buat nampilin model 3 dimensi, tombol utama kayak mulai atau keluar yang super jelas, dan area narasi buat muter cerita audionya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bikin navigasi berlapis-lapis buat pengguna sekecil itu. Oke, lanjut ke bagian keempat, melibatkan sang anak lewat interaksi dan imajinasi.
Interaksi cuma nyentuh-nyentuh layar doang? Wah, itu sih udah biasa banget ya. Penelitian ini nemuin kalau interaksi multimodal, terutama pakai fitur pengenalan suara, itu ngaruh banget. Pas anak-anak bisa ngasih perintah ke aplikasi pakai suara mereka sendiri, semuanya berasa lebih cepat. Dan yang pasti, elemen percakapan ini bikin pengalaman belajarnya jadi luar biasa interaktif dan ajaib. Dan jujur aja, temuan yang satu ini seru banget. Ternyata, kalau anak-anak berinteraksi sama karakter animasi yang bisa merespons secara verbal, seolah-olah mereka lagi ngobrol sama robot beneran, tingkat antusiasme dan imajinasi mereka itu meroket tajam. Ini ngasih dorongan emosi positif yang gede banget buat motivasi belajar mereka. Terus, kalian tahu nggak? Aplikasi AR itu pantang banget didesain buat dipakai sendirian. AR itu harusnya jadi pengalaman yang dibagikan. Desain interaksi yang oke harus bisa ngedorong anak-anak buat main bareng. Riset nunjukin kalau anak-anak tuh senang-senang aja loh buat gantian dan kolaborasi pas main. Bisa berbagi momen keajaiban ini bareng teman itu secara otomatis bakal ngedongkrak kepuasan mereka. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, keseimbangan imersi. Dan di sini kita bakal ngomongin soal keselamatan. Oke, kita turunin temponya dikit karena ini agak serius. Biar si anak merasa benar-benar tenggelam ke dalam pengalaman AR-nya, ukuran objek 3D yang muncul harus mendekati ukuran nyata anak tersebut. Menyamakan skala virtual ini bakal ngasih ilusi kalau objek tersebut benar-benar nyata dan hidup di ruangan bareng mereka. Tapi, nah ini peringatan keras dari para peneliti, jangan pernah mendesain pengalaman imersi penuh buat anak usia 2-7 tahun. Kenapa bahaya? Di umur segitu, perkembangan kognitif mereka masih berjalan. Kalau imersinya terlalu penuh, mereka bakal susah ngebedain mana dunia nyata dan mana dunia virtual. Ini bisa bahaya buat keselamatan fisik mereka dan malah ngasih pemahaman yang salah soal dunia nyata yang sebenarnya. Jadi, ini dia wujud utuh dari cetak biru kita hari ini. Silakan di-screenshot ya. Pertama, informasi. Pakai marker 2D berwarna yang ada pegangannya. Kedua, antarmuka. Bikin super simple. Ketiga, interaksi. Pastikan multimodal dan dukung kolaborasi. Keempat, imajinasi. Hadirkan karakter virtual yang bisa ngomong. Dan kelima, imersi. Ukurannya pas dengan anak, tapi ingat, nggak boleh imersi penuh. Sebagai penutup nih, saya mau nitip satu pertanyaan provokatif buat kalian semua. Setelah tahu semua ini, apakah kalian siap ngebangun AR yang benar-benar dibutuhin sama anak prasekolah zaman sekarang? Dan berhenti bikin aplikasi cuma berdasarkan apa yang kalian pengen pas masih kecil dulu? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Yuk, langsung praktekin ilmunya dan teruslah berinovasi.